Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab 10 dari selasi ada manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minuman, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil kembali kita dengar Yesus mengatakan kata-kata celakalah. Dalam permenungan saya, kenapa sampai ada kata celakalah hai kalian orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik? Ini merupakan akibat bagaimana cara hidup orang-orang Farisi tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Yesus mengingatkan mereka agar mereka kembali melakukan langkah pertobatan dalam hidup mereka dan menjadi manusia benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kadang kita menuntut orang lain untuk memahami kita. Kita menuntut orang lain untuk mengikuti peraturan yang ada. Tapi kadang kita tidak bisa menuntut diri kita sendiri untuk melakukan peraturan itu dengan baik dan bijaksana. Maka Tuhan tidak membenci siapapun dengan kata-kata celaka. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita semua agar kita bukan termasuk ke golongan orang-orang celaka, tapi termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Maka mari kita terus melakukan keadilan. Apa yang kita tuntut orang lain lakukan pada diri kita, kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita juga harus melakukan belas kasih dalam hidup. Jangan sampai kita hanya bisa menuntut orang. Kita hanya menekan orang, tapi kita sendiri tidak mau menjamahnya untuk melakukan peraturan yang kita tuntut kepada orang lain. Harus ada belas kasih. Jangan kaku juga hanya pada peraturan, tapi belas kasih harus selalu ditegakkan. Kemudian kesetiaan. Melakukan kehendak Allah dengan setia dalam kehidupan kita. Maka kita akan termasuk pribadi-pribadi atau orang-orang yang berbelas kasih. Maka mari, sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, sebelum kita menuntut orang lain, mari kita ajari diri kita, kita tuntut diri kita, kita bermati raga untuk melakukan kehendak Allah pertama-tama dalam diri kita, agar kita menjadi cerminan bagi banyak orang. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat dan rahmat yang kami terima dengan cuma-cuma. Bantulah kami Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami selalu mengambil langkah pertobatan, memperbaiki diri kami, dan mengikuti apa yang Kau kehendaki dan Kau perintahkan bagi kami. Bantulah kami Tuhan, jauhkan kami dari sikap sombong, kemarahan, kebencian. Biarlah hidup kami sungguh menjadi tanda kehadiran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.